Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan dan keafiatan, dan kita diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi-materi yang akan kita pelajari. Pada kesempatan ini kita akan membahas dalam kitab Sirah Nabawiyah mengenai Bai'atur Ridwan, perjanjian kesetiaan antara kaum muslimin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Syekh rahimahullah: ihtabasat Quraisy Utsman radhiyallahu anhu fata'akhkhara fi ar-ruju'i ila al-muslimin. Kaum Quraisy menahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fata'akhkhara fi ar-ruju'i ila al-muslimin, dan itu menyebabkan beliau terlambat untuk kembali kepada kaum muslimin. Kenapa beliau menuju orang-orang Quraisy? Karena pada video sebelumnya, pada pertemuan yang ke-5 kalau tidak salah, kita sudah membahas mengenai penyebab terjadinya Sulhul Hudaybiyah ini sendiri, yaitu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju orang-orang Quraisy, memberitahukan mereka tentang niat kaum muslimin dan Rasulullah datang ke kota Makkah. Karena niat awal Rasulullah dengan kaum muslimin datang ke kota Makkah adalah tidak ada lain untuk melakukan ibadah umrah sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi kepada Utsman bin Affan? Justru beliau ditahan oleh orang-orang Quraisy. Fakhafa Rasul sallallahu alaihi wasallam alaih. Tentu Rasulullah khawatir dengan Utsman bin Affan. Wa khasatan ba'da an sya'a annahu qad qutila. Terlebih lagi ketika ada kabar yang beredar kepada kaum muslimin tentang Utsman sudah terbunuh. Fada'a ilal bai'ah. Maka Rasulullah SAW memanggil atau mengajak kaum muslimin untuk berbaiat kepada beliau. Fatabadaru ilaih. Mendengar seruan itu, kaum muslimin pun bergegas menuju Rasulullah SAW wa huwa tahta syajarah. Dan Rasulullah pun saat itu sedang berada di bawah pepohonan. Fabaya'uhu ala alla yafirru. Mereka pun membaiat Rasulullah SAW untuk tidak keluar dari barisan. Jadi Rasulullah membaiat mereka supaya mereka tidak keluar dari barisan mereka, kaum muslimin. Barisan kaum muslimin apapun yang terjadi, mereka harus terus bersama Rasulullah SAW. Wa hadhihi hiya bai'atur ridwan allati nazala fiha qaulullahi ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan bai'atur ridwan, perjanjian kesetiaan antara kaum muslimin dengan Rasulullah SAW, yang mana tercantum juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah meridai kaum mukminin yang mana mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, ketika berada di bawah pepohonan. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada hati-hati mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah juga akan membalas kesetiaan mereka itu dengan apa? Fathan qariba, dengan kemenangan yang sudah dekat. Jadi selama kita masih
setia dengan Rasulullah, masih yakin dengan Rasulullah, maka Allah akan memberikan kemenangan yang sudah dekat. Wa arsalat Quraisyun Urwah bin Mas'ud littafawud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud littafawud ay lisyura, untuk bermusyawarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma arsalat Suhail bin Amr li'aqdi sulh. Lalu setelah itu, setelah menawarkan untuk bermusyawarah dengan mereka, orang-orang Quraisy ini pun mengirim Suhail bin Amr li'aqdi sulh, untuk mengikat sebuah atau melakukan perdamaian dengan kaum muslimin. Falamma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Lalu ketika Nabi melihat Suhail datang, dia pun berkata, qad sahhala lakum amrukum. Allah telah memudahkan urusan kalian. Aradal qaum sulha hina ba'athu hadzal rajul. Orang-orang Quraisy, ini lanjutan perkataan Rasulullah, orang-orang Quraisy menginginkan perdamaian dengan kita hina ba'athu hadzal rajul, ketika mereka telah mengirim dan mengutus orang ini, yaitu Suhail bin Amr maksudnya. Fatakallama Suhailu tawilan. Lalu setelah memulai percakapan dengan Rasulullah yang lumayan lama, thumma ittafaqa ala qawaid as-sulh. Maka disepakatilah antara keduanya qawaid as-sulh, beberapa isi perdamaian. Jadi berbincang-bincang Rasul dengan Suhail, maka terjadilah kesepakatan antara mereka berdua, antara Rasulullah dengan Suhail, yang mana isi perjanjian tersebut sebagai berikut: wa asfaratil mufawadat an ittifaq summiya fit tarikh was sirah sulhan. Maka musyawarah itu menghasilkan beberapa kesepakatan. Summiya fit tarikh was sirah sulhan, yang mana kesepakatan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy saat itu, yang mana kaum Quraisy juga diwakili oleh Suhail bin Amr, ini dalam sejarah disebut dengan sulh, perdamaian. Yaqdi bil ati, yang isinya sebagai berikut. Apa isi kesepakatan mereka? Yang pertama, antakuna hunaka hudnatun baina at-tarfain limuddati 10 sanawat. Adanya genjatan senjata. Jadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, mereka harus melakukan genjatan senjata. Selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Kita tahu bahwa kaum muslimin dan kaum Quraisy adalah dua kelompok yang saling bermusuhan saat itu. Bahkan setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah, banyak peperangan-peperangan yang terjadi antara mereka, termasuk perang Badar dan perang Uhud. Jadi 10 tahun mereka tidak boleh berperang. Atsani an yarji'al muslimuna ila al-madinati hadzal 'am fala yaqdul umrata illa al-'amul qadim. Kaum muslimin setelah kesepakatan itu mereka harus kembali ke Madinah, tidak boleh melakukan umrah. Padahal mereka sudah bersiap-siap masuk ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Tetapi isi kesepakatan itu adalah mereka harus kembali ke kota Madinah tahun itu, tahun di mana mereka melakukan sulhul Hudaybiyah. Fala yaqdul umrata illa al-'am al-qadim, dan mereka tidak boleh melakukan ibadah umrah saat itu kecuali tahun depan. Jadi tahun depan mereka boleh melaksanakan ibadah umrah. Ats-tsalits an yarudda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ya'ti ilaih min Quraisyin musliman duna ilmi ahli. Kesepakatan ketiga yaitu Muhammad atau Nabi Muhammad harus mengembalikan siapa saja yang datang kepada beliau min Quraisyin, dari orang-orang Quraisy, dari kalangan Quraisy yang sudah masuk Islam, yang muslim. Artinya mereka yang sudah masuk Islam dari kalangan Quraisy yang masih bersama mereka, lalu mereka datang kepada Rasulullah, mereka harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Kalau mereka datang kepada Rasulullah tanpa sepengetahuan dari keluarga mereka.
wa alla tarudda Quraisyun man ya'tiha murtadda. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang Quraisy tidak perlu mengembalikan mereka atau dari kaum muslimin yang datang kepada orang-orang Quraisy untuk murtad. Tidak perlu dikembalikan. Ini memang terlihat tidak adil bagi kaum muslimin. Ketika kaum muslimin yang datang kepada Nabi Muhammad untuk ikut bersama mereka harus dikembalikan pada orang-orang Quraisy. Tetapi ketika ada orang muslim dari kalangan Nabi Muhammad atau dari Madinah sendiri yang datang kepada mereka orang-orang Quraisy untuk murtad, tidak perlu dikembalikan. Tetapi itu adalah kesepakatan antara mereka, harus diterima oleh keduanya. Dan yang terakhir, anna man arada an yadkhula fi ahdi Quraisy dakhala fihi. Barang siapa atau siapa saja kelompok bahkan perorangan yang ingin masuk pada kelompok kaum Quraisy di luar kaum muslimin, maka boleh masuk pada mereka. Wa man arada an yadkhula fi ahdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghairi Quraisyin dakhala fihi. Dan siapa saja kelompok yang ingin masuk kepada kalangan Nabi Muhammad dan kaum muslimin, silahkan. Kalau itu memang dari luar Quraisy, boleh mereka memilih antara kaum muslimin ataupun kaum Quraisy. Maka inilah 4 kesepakatan yang terjadi antara Nabi Muhammad dan Quraisy atau kaum muslimin secara umumnya dengan kaum Quraisy, yang mana kesepakatan ini terjadi di sebuah daerah yang dinamakan dengan Hudaybiyah, dan tentunya perjanjian ini disebut dengan Sulhul Hudaybiyah karena memang terjadi di sebuah daerah yang dinamakan dengan Hudaybiyah. Hadza wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.